Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Selanjutnya, Tetap semangat, pasti bisa. ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, pasti bisa. Yes. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semuanya sehat? Yang di kelas sehat? Sehat ya? Yang di rumah juga sehat? Yang di rumah? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya. Baik, hari ini kita berjumpa lagi, kita belajar agama Islam lagi dan tetap kita belajar mematuhi protokol kesehatan dengan dua bentuk belajar, yang satu ada di kelas, yang satu pakai Zoom ada di rumah. Sebelum kita belajar, kita cek terlebih dahulu ya, di rumah sehat, yang ada di kelas sehat, kita cek masing-masing dulu bukunya sudah siap. Siapkan buku paketnya, termasuk juga buku tulisnya. Yuk, silahkan. Ya, silahkan. Ya, buku tulisnya Mas Sahrul. Ya, yang di rumah juga ya. Cek coba, mungkin di bawah ada sampah. Sudah bersih? Bagus. Kalian tadi piketnya bagus ya. Oke, tidak ada sampah. Jadi kita kondisi suasana kita belajar sudah nyaman ya. Kursi sudah nyaman? Sudah di situ nyaman? Mbak Namira sebelah sana sudah nyaman? Ya, Mas Fadil nyaman di situ? Oke, ya. Baik. Kita sebelum belajar kita buat aturan terlebih dahulu ya. Nah, kita buat kontrak belajar terlebih dahulu. Aturannya bagaimana? Nah, kalau nanti anak-anak mau bertanya, silahkan angkat tangannya. Ya, yang di kelas ya. Yang di rumah silahkan bisa juga, atau langsung Pak mau bertanya gitu ya. Ketika mungkin Pak Irfan tidak melihat angkat tangan yang ada di rumah, langsung bisa teriak, Pak mau bertanya gitu ya. Kemudian yang di rumah tolong bisa menyalakan kamera. Kameranya dinyalakan terus. Bisa dipahami yang di rumah? Yang di rumah dengar suara Pak Irfan? Dengar, Pak. Oke, di rumah selalu nyalakan kamera. Oke. Kemudian kalau mau keluar, izin keluar, ya izin dengan sopan. Ikuti pelajaran sampai selesai. Termasuk yang di rumah juga seperti itu, ya. Ikuti belajar sampai selesai. Nah, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, baik, kita laksanakan ya. Kita laksanakan bersama. Baik, kita mengawali dengan berdoa. Tolong dipimpin Mas Yazid. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Yazid. Baik anak-anak, seperti biasa kalau kita belajar agama Islam, kita mengawalinya dengan tadarus Al-Quran bersama. Kita tadarus Al-Quran bersama membaca surat Al-Ma'un saja. Surah Al-Ma'un. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Baik, kita lanjutkan dengan literasi membaca, tetapi sebelumnya Pak Irfan mau cek dulu. Ini yang tidak masuk siapa, ya. Pak Irfan mau cek terlebih dahulu. Aimarosa C. Angke Purwanto. Oh iya, hari ini tadi Mbak Angke WA Pak Irfan, katanya pusing, ya. Jadi Mbak Angke tidak bisa hadir hari ini. Ya, mudah-mudahan segera sembuh Mbak Angke. Mbak Aza. Mas Bangkit. Hadir, Pak. Davano. Hadir, Pak. Diandra Embun. Hadir, Pak. Ya, diperlihatkan wajahnya ya Mbak Embun ya. Ersha Najwa. Hadir, Pak. Ya, dibuka ya kameranya ya. Dinyalakan Mbak. Gania. Hadir, Pak. Iya. Hafiz Zain Sahril. Hadir, Pak. Ya. Helsa Nurmala. Hadir, Pak. Ya. Melisa. Hadir, Pak. Oke. Sekarang gantian yang ada di kelas. Muhammad Zaputra. Hadir Mas Putra ya. Muhammad Ridvi Fadila. Ya, Mas Fadil hadir. Mbak Naila Azizati Rahmah. Hadirah ya. Namira Cinta Frian Putri. Ya, hadir. Naufal Mahendra Ismawan. Hadir, Pak. Rizka Febiani Mayasari. Oke ya. Satria Aldi Saputra. Hadir, Pak. Baik, kita lanjutkan membaca literasi dari buku bacaan yang biasa kita baca setiap hari. Ya, silahkan untuk mulai membaca. Yang di rumah silahkan untuk membaca juga yang di rumah ya.
besok dilanjutkan. Ya. Nah, yang penting ada ilmu yang masuk, ilmu tambahan yang masuk. Oke ya. Ya tadi Mas Putra tadi membaca tentang apa tadi? Buku Kehidupan Masyarakat Bajau. Gimana? Yang kamu tak baca tadi? Kehidupannya di atas air. Oh, kehidupannya di atas air. Bagus. Tepuk tangan. Iya. Jadi dengan membaca ya akhirnya ngerti ya. Oh, kehidupan masyarakat Bajo, kehidupan dia hidupnya di atas air. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah membaca tambah ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang 4 Asmaul Husna. Masih ingat enggak? Apa aja itu 4 itu? Al-Baqi ya. Terus apa lagi yo? Apa? Al-Muqtadir ya. Ayo lagi yang lain. Jangan Mas Noval terus. Ya, Mas. As-Somad. As-Somad ya. Gimana, Mbak? Al-Muqaddim, Pak. Al-Muqaddim ya, Mas Bangkit. Al-Muqaddim ya. Jadi ada 4 ya. Ada Al-Baqi, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan As-Somad. Iya, bagus. Nah, kemarin kita juga sudah belajar bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai anak soleh, salah satu kita meneladani sifat As-Somad adalah mau berbagi. Nah, di agama Islam itu ada rukun Islam yang kita diwajibkan untuk berbagi dengan sesama. Ibadah, di mana ibadah itu kita berbagi dengan orang lain. Ibadah ini disebut dengan ibadah sosial. Kira-kira rukun Islam yang apa ya? Yang apa, Mbak? Membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah. Betul? Betul? Iya, ya ibadah zakat. Iya. Ya ini yang nanti akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi kita sebagai umat Islam, kalian sebagai anak yang soleh dan solehah, ada satu kewajiban kita untuk membayar zakat, yaitu berbagi dengan orang lain. Tentunya bagi orang yang mampu. Zakat ini yang kalian tahu. Zakat ini rukun iman yang ketiga. Benar nggak ketiga? Betul nggak ketiga? Yang di rumah, apakah betul zakat adalah rukun iman yang ketiga? Salah, Pak. Salah, Pak. Katanya salah ini, kata Mbak Elsa. Ya. Terus berapa, Mbak? 4. Keempat. Ya. 3 apa 4 ya? 3 apa 4? Ayo, 3 apa 4? Ayo, 3 apa 4? Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat. Nanti kita akan bahas. Nah, kita cek. Jadi kita hari ini akan membahas zakat di bagian yang pertama. Kita hanya akan bahas ini aja. Pengertian zakat, kemudian landasan perintah zakat, macam-macam zakat, dan waktu membayar zakat fitrah. Nah, jadi nanti anak-anak sesudah belajar ini nanti ada 6 hal yang harus anak-anak kuasai. Nanti apa? Menggali informasi dan berdiskusi, nanti kita bisa memilah pengertian zakat. Pengertian zakat itu apa gitu ya. Setelah nanti kita cari informasi, berdiskusi, nah nanti kalian akan menemukan landasan perintah zakat. Perintah zakat itu ada di Al-Qur'an di mana ya gitu. Kemudian yang ketiga, setelah menggali informasi dan berdiskusi, kalian mampu menganalisis macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat
zakat itu ada apa saja, ya. Nah, kemudian setelah kegiatan menggali informasi dan berdiskusi, kalian bisa menguraikan tentang zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu zakat yang kayak apa sih gitu. Kemudian sesudah itu kalian bisa membuat mind mapping tentang zakat. Nah, kenapa Pak Irfan minta kalian untuk menyiapkan ada pensil warna atau spidol, itu gunanya nanti untuk mewarna-warnai gitu. Mewarna-warnai sedikit tentang mind mapping biar lebih cantik, lebih indah. Nah, kalau mind mappingnya sudah jadi, nanti kalian presentasikan materi yang sudah dibuat. Sebelum belajar ada pretest yang harus dikerjakan, ya. Yang membawa HP silahkan bisa dikeluarkan. Yang di rumah saya akan kirim linknya ya. Yang di rumah sudah saya share di chat room ya. Yang di sekolah ini HP-nya bawa enggak? Yang bawa silahkan bisa langsung, yang nggak bawa nanti tak kasih. Oke ya, selesai.
Ya, hasilnya ini. Dapatnya segitu tidak apa-apa. Nanti yang post test harus lebih baik ya, harus lebih bagus. Oke, tolong nyalakan. Kita akan mulai belajar mencermati tentang pelajaran kita, yaitu tentang zakat. Fokus utama pembahasan kita adalah ini, anak-anak. Ya, fokus pembahasan kita adalah kita ngerti pengertian zakat, ngerti juga tentang landasan perintah zakat, ngerti juga tentang macam-macam zakat, dan ngerti waktu membayar zakat fitrah itu kapan. Oke, tadi sempat Pak Irfan tanya Kak, rukun Islam berapa? Tiga. Tadi di Zoom ada yang mengatakan 4. Betul enggak? Coba kita. Rukun Islam ada berapa? 5. Oke, yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Kita lihat yang ketiga apa? Zakat. Ya. Ini sesuai hadis ya. Meskipun ada yang mengatakan zakat di nomor 4, tidak masalah. Tapi ini Pak Irfan pakai yang hadis yang sahih. Urutannya zakat nomor 3, 4 baru puasa. Ini enggak ada hubungannya urutan habis puasa terus bayar zakat, itu enggak ya. Ini urutan di hadis, syahadat, sholat, zakat, puasa, baru yang terakhir adalah haji. Ya, oke, ini pembahasan kita. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang rukun Islam yang ketiga ini, tentang zakat, kita lihat video berikut ini. Friends, menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya umat Islam akan membayar kewajiban zakat fitrah. Nah, kalian sudah tahu belum apa maksud dari zakat fitrah itu sendiri? Zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang beragama Islam yang mampu serta sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Zakat sendiri telah menjadi salah satu dari rukun Islam. Makanya, membayar zakat adalah wajib bagi seluruh umat Islam ya friends. Biasanya, zakat fitrah dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Meskipun begitu, zakat fitrah sebaiknya dikeluarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, friends, agar kewajiban sebagai umat muslim dapat terpenuhi lebih cepat. Selain itu, salah satu syarat individu yang menjadi wajib zakat ini adalah orang yang mampu atau memiliki kelebihan makanan dan harta dari kebutuhannya. Kalau anak-anak, biasanya sih masih ditanggung oleh mama dan papa ya, friends. Tapi, tidak ada salahnya kan kita belajar tentang zakat dulu sebelum melaksanakannya saat sudah dewasa nanti. Tujuan melaksanakan zakat fitrah ternyata sangat mulia loh friends. Zakat fitrah akan disalurkan kepada orang yang kurang beruntung agar dapat merasakan kebahagiaan yang sama seperti kita untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, zakat fitrah juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk melatih diri kita agar senang berbagi, sehingga dapat mencapai keadilan sosial ekonomi. Namun untuk membiasakan diri berbagi dengan orang lain, bukan hanya bisa dilakukan saat melaksanakan zakat fitrah saja ya friends. Setiap hari, kita boleh kok berbagi kebaikan dengan orang lain. Selain dapat membantu orang yang kurang beruntung, kita juga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain dalam hal berbagi. Yuk bersama-sama melatih diri untuk senang berbagi kebaikan dengan orang lain. Berbagi itu asik kok, friends. Sampai di sini, adakah yang kalian tangkap dari video ini tadi? Kira-kira apa? Itu, Pak. Berbagi itu indah, Pak. Berbagi itu indah. Bagus, tepuk tangan. Ya, ternyata berbagi itu indah. Ya, ada lagi? Gimana Mas Noval? Berbagi itu menyenangkan. Berbagi itu menyenangkan. Iya, tepuk tangan. Nah, oke. Ada lagi? Gimana Mas Putra? Hukum membayar zakat apa tadi? Wajib. Wajib, ya. Oke, ya. Betulkah membayar zakat wajib? Iya, seperti sholat fardu 5 waktu. Ya, tepuk tangan untuk Mas Putra. Ya. Baik.
Adakah yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak bayar zakat gimana Pak? Kalau misalnya nggak bayar zakat bagaimana? Nah, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk Mas Fadil. Ya, kalau nggak bayar zakat terus gimana? Padahal orangnya mampu ya. Ya, padahal orangnya mampu. Nah, Kalau misalnya orangnya nggak mampu tapi bayar zakat. kalau orangnya nggak mampu tapi dia bayar zakat, nah, kira-kira gimana? Dia nggak mampu tapi dia bayar zakat. Orangnya nggak punya tapi dia sedekah. Kira-kira bagus nggak? Atau sedekahnya nggak diterima? Bagus ya? Nah, bagus, langsung dijawab. Bagus. Tapi kalau menurut Putri, tadi pertanyaannya Fadil tadi, kira-kira Mbak Putri, nggak bayar zakat gimana kira-kira? Ya, Nggak apa-apa? nggak apa-apa, Pak. Nggak Tapi apa-apa? kan itu kan wajib. Berarti kalau perbuatan wajib itu kalau tidak dilaksanakan apa ya? Apa konsekuensinya? Ya. Suatu perbuatan wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Ya. Berarti kalau tidak membayar zakat berarti dia dosa, ya. Gitu. Nah, kita gali pengertian zakat. Saya minta tolong yang di rumah untuk ikut membacakan Mas Bangkit. Apa itu pengertian zakat? Ya, Mas Bangkit, silakan. Pengertian zakat menurut bahasa kata berasal dari kata dasar yang berarti tumbuh, berkembang, suci, berkah, baik, memuji, dan halal. Ya, oke. Terima kasih Mas Bangkit. Ya, saya tegaskan bahwa yang namanya zakat menurut bahasa itu berasal dari kata zakat, ya. Kata dasarnya zakat. Ya, kata dasarnya adalah zakat yang berarti tumbuh, berkembang, suci, berkah, baik, memuji, dan halal. Ada berapa nih? Tumbuh, berkembang, suci, berkah, baik, memuji, dan halal. Jadi menurut bahasa ada 7 artinya. Tapi zakat itu tumbuh, bisa menumbuhkan. Zakat itu berkembang. Zakat itu suci. Karena zakat itu mensucikan. Zakat itu berkah. Dengan membayar zakat akan jadi berkah. Zakat itu baik. Mencari kebaikan. Zakat itu memuji. Nah, karena dengan kita berzakat itu kita memuji Allah. Zakat itu halal. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka harta yang kita miliki jadinya halal. Karena ada sebagian hak kita milik orang lain, milik orang miskin. Nah, itu yang namanya zakat menurut bahasa. Sekarang menurut istilah. Nah, zakat menurut istilah. Nah, apa itu zakat menurut istilah syar'i? Nah, menurut istilah syar'i bagaimana, Mbak? Mengeluarkan sejumlah harta tertentu sejenisnya yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan nilai dan ukuran yang tertentu pula. Iya, oke. Bisa dipahami kata-kata itu? Yang di rumah bisa memahami kata-kata itu? Mengeluarkan sejumlah harta tertentu, ya jenisnya tertentu, karena ada berbagai macam. Dan harta yang dikeluarkan ini diwajibkan oleh Allah. Maka tadi hukumnya apa? Hukumnya wajib.
Ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus diberikan kepada golongan tertentu, enggak sembarangan, nanti diatur. Ya. Diberikan kepada golongan tertentu dengan nilai dan ukuran tertentu pula. Zakat fitrah misalnya, itu nanti ada ukurannya. Ukurannya berapa? Oh, aku mau zakat fitrah, pokoknya sak genggam aku zakat fitrah, boleh enggak? Sak genggam tok ini kita kasih zakat fitrah, boleh enggak? Boleh? Ya, ada aturannya, ada nilai dan ukuran tertentu. Nah, itu nanti kita bahas ya. Nah, harusnya ada tanya, Pak, ukurannya berapa? Kan gitu. Jadi sekali lagi, kalau zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sejumlah harta. Harta itu macam-macam kan, ada uang. Beras juga harta enggak? Beras juga harta. Kalau hewan ternak harta enggak? Harta. Emas harta enggak? Jadi mengeluarkan sejumlah harta. Jadi dikeluarkan, dibayarkan. Nah, jenisnya macam-macam. Karena apa? Sudah wajib menurut Allah. Untuk diberikan kepada golongan tertentu. Ada golongannya yang berhak menerimanya. Enggak sembarangan. Ya, dengan nilai dan ukuran yang tertentu juga. Nilainya nanti diatur, ukurannya berapa. Aku bayar zakatnya itu harusnya berapa toh? Nah, itu nanti diatur ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini landasan perintah berzakat. Ternyata perintah zakat ada di surat apa, Mbak Naila? Itu surat apa? At-Taubah. At-Taubah ayat 103. 103. Surat At-Taubah ayat 103. Udah min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna sholata kasakanul lahum wallahu sami'un alim. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Naila ya. Oke, artinya apa? Saya minta tolong yang di rumah untuk dibacakan artinya. Yuk, Mbak Gania tolong dong. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, terima kasih Mbak Gania. Ya, jadi apa yang tadi dibacakan ayatnya oleh Mbak Naila itu diartikan tadi oleh Mbak Gania adalah ambillah zakat. Jadi diperintah. Nabi Muhammad diperintah ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi di sini tujuannya adalah zakat itu bisa bertujuan membersihkan dan mensucikan mereka. Seperti kalian, kalau kalian kotor, apa yang kamu lakukan? Mandi ya. Yang dilakukan adalah mandi. Nah, mandinya harta kita adalah bukan hartanya dicuci, enggak. Bukan punya uang terus dicuci, enggak gitu. Tetapi mandinya adalah dengan cara mengeluarkan zakat. Mensucikannya, membersihkannya adalah dengan mengeluarkan zakat. Jadi dengan zakat itu kamu ya membersihkan dan mensucikan mereka. Habis zakat diambil, orang yang ambil zakat itu diminta untuk mendoalah untuk mereka. Doakan gitu ya, disuruh
didoakan. Jadi orang yang sudah sedekah itu didoakan. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi doa yang kita berikan kepada orang yang kita beri zakat itu sangat menenteramkan kita. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah landasan hukum perintah zakat. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 103. Ya, diingat-ingat ya. Yang di rumah surat At-Taubah ayat 103 sebagai landasan perintah berzakat. Oke, kita lanjut. Kita lanjut gali informasi lagi. Nah, pembagian zakat. Dari yang kalian lihat di situ zakat itu ada berapa? Ada berapa Mbak Putri? 2. Ada 2, yaitu zakat apa dan zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, di sini jelas ya. Zakat dibagi menjadi 2. Zakat fitrah dan 2 zakat mal. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Ya jiwa manusia gitu. Hubungannya dengan jiwa gitu. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Beda ya. Kalau fitrah hubungannya dengan manusianya, kalau zakat mal hubungannya dengan hartanya. Maka fungsinya, tujuannya kalau bayar zakat fitrah berarti membersihkan apa? Membersihkan diri, membersihkan orangnya. Membersihkan nafs, membersihkan dirinya. Jadi membersihkan jiwanya. Jadi ini nama lain. Nama lain zakat fitrah adalah zakat jiwa, zakat diri atau zakat orang atau zakat nafs. Jadi kalau ada kata nafs, diri, orang, jiwa, berarti zakat apa? Zakat fitrah. Kalau zakat mal berarti apa? Harta. Zakat harta, kekayaan, penghasilan. Kekayaan kan ya macam-macam tadi. Ya, ada penghasilan. Pak Irfan, Pak Dahyo, Bapak Ibu guru yang lain kan punya penghasilan. Orang tua kalian punya penghasilan enggak? Punya enggak? Nah, itu ada zakatnya berupa zakat apa? Zakat mal namanya. Nah, itu diatur ketentuannya nanti diatur. Nah, apakah sudah wajib mengeluarkan zakat? Nah, itu diatur. Karena tidak semuanya wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau sudah wajib mengeluarkan zakat harus membayarnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, yang di rumah? Yang di rumah? Zakat fitrah berarti zakat jiwa, zakat diri atau zakat nafs. Kemudian zakat mal adalah zakat harta, zakat kekayaan dan penghasilan. Bisa dibedakan ya yang di rumah ya, paham ya? Oke. Baik. Ini pembagian zakat. Jadi sekali lagi zakat dibagi menjadi yaitu zakat apa dan zakat apa? Oke, zakat fitrah dan zakat mal. Oke. Nah, sekarang apa itu zakat fitrah? Saya minta tolong nih dibantu untuk dibacakan. Mbak Azza, yuk, apa itu zakat fitrah Mbak Azza? Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang dengan tujuan membersihkan diri atau jiwa. Oke, terima kasih Mbak Azza. Ya, tepuk tangan. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Azza.
Jadi di sini jelas zakat fitrah itu mengeluarkan apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan apa? Iya, makanan pokok. Inti utamanya adalah makanan pokok. Karena kita orang Indonesia, maka makanan pokoknya berupa beras, ya. Kalau orang Papua kira-kira kalau mau berzakat pakainya apa? Orang Papua makannya apa? Makanan pokoknya apa, yuk? Singkong, Pak. Singkong ya. Kalau yang makanan pokoknya singkong ya berarti zakatnya pakai Singkong. pakai singkong ya. Orang Papua itu makanan pokoknya apa ya? Ya papeda dari apa? Itu kan makanan khas. Ya. Iya, itu khas Papua, Maluku, papeda. Lah itu dari apa itu? Nah, papeda itu asalnya dari apa? Nah, sagu ya. Ya. Dari sagu ya. Jadi orang Papua, orang Maluku itu karena mereka makanan pokoknya adalah sagu, berarti zakat fitrahnya berupa ya, sagu ya. Kalau orang Arab apakah pakai beras? Zaman Nabi nggak ada ya. Karena nggak makan nasi. Sana pakainya apa terusan? Kurma. Ya, sana itu pakainya kurma atau pakainya gandum yang dipakai untuk roti itu, atau pakai kismis. Tahu kismis? Tahu ya. Nah, kalau kamu pengen lihat makanan khas Arab ya kamu lepas oleh-oleh haji itu cari gitu. Nah, karena kita di Indonesia, maka makanan pokok kita adalah beras. Yang kita pakai untuk bayar zakat adalah beras. Ukurannya berapa? 25? 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram. Beda loh dengan 25 kilogram. Sak itu nek 25 kilogram ya. 2,5 kilogram. Ukurannya kalau yang disampaikan oleh Rasulullah adalah 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud. Bukan mud permen di mud itu enggak. 1 mud itu segini loh. Segini. Ya. 1 mud itu sak wadah tangan orang dewasa. Jadi beras diwadahi seperti ini. Nah, kemudian ditakar menjadi 4. Nah, itu kira-kira 1 sok itu segitu, 4 mud. Nah, di Indonesia ditakar kira-kira 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Nah, itu untuk berapa orang? Untuk berapa orang? 1 orang loh, tiap orang. Untuk 1 orang. Kalau 1 orang 2,5 kilogram berarti kalau 2 orang berapa? Berapa, Mas? 5 kilogram. 5 kilogram. Ya. 5 kilogram. Kalau 2 orang 5 kilogram. Nanti kalau 10 orang tinggal dikalikan saja. Ya berapa, Mas? 25 kilogram. 25 kilogram. Ya, 25 kilogram. Oke, tujuannya untuk apa? Tujuan bayar zakat fitrah untuk apa itu? Membersihkan jiwa atau membersihkan diri. Karena jiwa itu ada di dalam, nggak bisa dikosok pakai rinso, ya, nggak bisa dikosok pakai detol. Nah, membersihkan jiwa menggunakan zakat fitrah. Sudah jelas ukurannya, sudah paham? Tujuannya sudah paham? Nah, berupa apa sudah paham? Nah, sudah paham? Sudah? Jadi kalau ngomong tentang zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras ya. Pakai uang boleh enggak? Boleh? Boleh. Seharga 2,5 kilogram beras.
Ya gitu. Misalnya berasnya harganya sekilonya 10.000 berarti bayar kalau pakai uang 25.000. Tapi lebih afdol, lebih bagus langsung menggunakan beras. Karena makanan pokok kita adalah beras, bukan uang. Jadi nek bayar zakat lebih bagusnya pakai langsung beras. Ya, belinya pakai uang dibelikan dulu ya. Dibelikan dulu baru nanti baru pakai dibelikan beras baru diberikan zakat. Itu ya, paham ya? Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah paham kita lanjut. Nah, kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Ya, ini tolong dibacakan dulu. Ini Mbak Novi. Secara umum, waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Iya, tepuk tangan. Selamat. Ya, secara umum waktu membayar zakat fitrah itu boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan. Mulai tanggal 1 boleh. Kalau belum puasa berarti boleh bayar belum? Belum. Puasa belum boleh. Sampai menjelang sholat Idul Fitri. Menjelang sholat Idul Fitri. Berarti sebelum apa sesudah Idul sholat? Apa? Berarti nek sesudah sholat Idul Fitri itu sah atau tidak? Misalnya ini ya, iki bakdo Lebaran Idul Fitri. Tadi pagi kita sholat Idul Fitri ya, neng masjid apa di lapangan gitu ya. Nah, kemudian Mas Sahrul bayar zakatnya sekarang, sah enggak kira-kira? Nah, secara ketentuan ini tadi boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Lah kira-kira sah enggak kalau bayari sesudah Idul Fitri, sesudah sholat? Telat enggak? Telat enggak? Telat. Nah, telat bayari. Sah enggak? Enggak sah ya. Mestinya ya enggak sah ya. Sama sholat subuh jam 8. Terus telat enggak? Telat enggak? Urusan sah tidaknya sebenarnya sah. Cuma ada hukum-hukumnya seperti ini. Nih. Ada hukum-hukumnya. Nah, ini ya meskipun tadi saya ulang tadi ya, meskipun secara umum waktu membayar zakat fitrah itu boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri, tetapi waktu pembayaran zakat fitrahnya itu ini ada 5 waktu dan hukumnya. Nah, cari waktu yang afdol. Waktu afdol itu waktu sunnah. Waktu afdol yang mana? Ayo, cepat-cepatan. Ayo, yang di rumah juga boleh. Ayo, waktu yang afdol kapan? Yang 3. Ya, yang 3. Ya, kapan waktu afdolnya? Sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Sholat waktunya hanya terbatas. Sholat subuh pas hari raya ya maksudnya. Jadi ada 5 waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu mubah. Mubah itu artinya boleh. Pada awal Ramadan tanggal 1 Ramadan tanggal 1 puasa itu bayar zakat fitrah. Itu boleh. Jadi pada awal bulan Ramadan sampai hari terakhir Ramadan. Misalnya hari Ramadan ada 30 hari ya tanggal 1 sampai 30 gitu. Dan ini umumnya kita bayarnya di sini. Jadi waktu mubah, waktu yang boleh. Kemudian yang kedua waktu yang sudah wajib. Tidak boleh kemudian ditunda. Saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan sampai waktu subuh hari raya Idul Fitri. Pas malam takbiran.
Makanya di desa-desa itu banyak yang kemudian saling rame malam takbiran itu untuk memberikan zakat fitrahnya. Dan yang ketiga itu waktu sunnah. Sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Ini afdolnya. Habis subuh, baru sholat subuh hari raya Idul Fitri. Sampai pas menjelang sholat Idul Fitri. Nah, karena itu afdol. Tapi jarang dilakukan. Bahkan hampir tidak ada. Ya, kalian biasanya habis bangun sholat subuh langsung siap-siap sholat Id, gitu kan? Nah, padahal di sini waktu afdolnya, waktu sunnahnya di sini. Nah, kemudian yang keempat waktu makruh. Makruh itu dibenci. Zakatnya sah, tapi dibenci. Iya, karena wis telat. Jadi setelah sholat Idul Fitri, tapi matahari belum terbenam. Ya, misalnya ini ya, hari ini Idul Fitri. Kita sudah sholat Id. Lupa, waduh aku belum bayar zakat, langsung ambil zakat. Tapi masih di hari itu dan matahari belum terbenam, belum maghrib maksudnya. Nah, kalau orangnya lupa terus sampai maghrib, nah, masuk waktu haram. Haram itu artinya apa? Langsung dosa. Langsung dosa. Pernah salah seorang sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan, dia lupa bayar zakat fitrah. Sebenarnya lupa ini namanya lupa. Ingat-ingat itu sudah besok-besoknya. Kemudian sowan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, saya lupa bayar zakat. Gimana ini? Saya tak merdekakan satu budak ya. Padahal memerdekakan satu budak. Zaman dulu ada budak, orang gitu ya. Itu dijual misalnya. Itu misalnya satunya dijual 10 juta gitu ya. Kata Nabi ya bagaimana? Jangankan kok satu budak, 100 budak itu tidak bisa menyamai keutamaan membayar zakat fitrah. 100 loh. Padahal bayar satu zakat fitrah tadi hanya butuh uang berapa kalau diuangkan? Kira-kira berapa? 25.000 ya. 25.000 sampai 35.000 lah kira-kira. Nah, itu keutamaannya melebihi 10 juta gitu. Kalau dengan gara-gara lupa. Nah, ini masuk waktu haram. Ya, setelah matahari sudah terbenam pada hari raya Idul Fitri itu sudah dianggap dosa. Maka kalian wajib mengingatkan orang tua karena kalian masih tanggungan orang tua ya. Paling tidak di 3 waktu ini. Waktu mubah atau waktu wajib, syukur waktu yang sunnah, yang afdol ya. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau bayar zakatnya anak kecil gitu boleh enggak? Pimpinin anak kecil. Oke, ya. Tepuk tangan untuk Mas Sahrul. Ya. Ada yang bisa bantu jawab enggak? Kalau zakatnya anak kecil bagaimana? Nah, zakatnya anak kecil bagaimana? Sah enggak? Kamu bayar zakat sah enggak? Sah enggak? Sah. Nah, iya, kan enggak punya uang. Pinjem. Pinjem ya. Oke, ya. Bagus. Nah, zakatnya anak kecil yang nanggung siapa? Orang tua, ya. Jadi sudah dijawab teman-temannya ya. Zakatnya anak kecil yang nanggung adalah orang tua dan tetap anak kecil tetap wajib bayar zakat ya. Itu. Terus siapa yang wajib? Selain anak kecil? Ini yang wajib. Nah, siapa Mbak? Beragama Islam laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. 2. Memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Ya, 3. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Iya, oke. Tepuk tangan untuk Mbak Rizka. Ya. Oke, jadi
yang wajib bayar zakat fitrah adalah beragama Islam. Kalau orang Kristen wajib enggak? Tidak wajib. Laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Ya. Sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia, artinya dia masih hidup, berarti wajib bayar. Terus memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau yang memang dia fakir miskin tidak wajib untuk biayai sehari-hari wajah kesusahan, masuk suruh bayar zakat, malah tambah susah. Mereka nanti yang akan mendapatkan zakat, mereka yang diberi itu. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak jadi tanggungan siapa? Orang tua. Ini tadi yang ditanyakan Mas Sahrul. Nah, terus orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, orang itu masih hidup. Nah, kalau dia tiba-tiba meninggal 1 hari sebelum Ramadan dan dia belum bayar zakat, perlu dizakatin enggak? Perlu enggak? Tidak perlu. Ya. Karena syaratnya orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Ketemu hari raya meskipun sedelok. Ternyata pas adzan Allahu Akbar, pas bodoh meh takbiran mati. Nah, itu tetap dizakati karena ketemu takbiran, ketemu hari raya. Tapi kalau nggak ketemu hari raya tidak wajib zakat. Saya minta tolong siapkan buku tulis seperti ini ya. Kita akan membuat mind map agar ilmu kalian itu lebih gampang, mudah untuk dipahami. Nah, nanti kita akan buatnya seperti ini. Nah, di tengah-tengah ini ada judulnya, zakat. Kemudian pengertiannya, landasan perintahnya. Nah, seperti itu. Kemudian macam-macam zakat ada 2 tadi ya, zakat fitrah, zakat mal. Kemudian waktu bayar zakat fitrah seperti ini. Kira-kira kalau seperti ini belajar kayak gini gampang enggak? Dalam satu kertas tok. Mudah enggak diingat? Mudah enggak? Serempak nun jawabnya. Mudah enggak mengingat-ingat daripada buka? Mudah enggak? Mudah ya. Nah, ini namanya mind map. Peta konsep, peta pikiran. Dengan seperti ini, sekarang buka sekali. Nah, sekarang kita berlatih ya. Kita berlatih. Ya, silahkan buat judulnya dulu di sebelah sini. Judulnya dulu. Ya, silahkan judulnya dulu ini. Zakat. Pakai tulisan boleh. Nanti bisa dirapikan di rumah. Judul itu ada di bagian mana ini? Tengah, atas, kanan, kiri, bawah. Judul ada di sebelah mana? Judul ada di tengah, ya. Judul ada di tengah. Tengah itu sini, ya. Ya, sudah. Boleh ya. Ya, sebelah sini biar lebih enak. Zakat sini, ya. Boleh berupa ini apa namanya ya? Kotak, tapi di sini tidak lantik. Boleh lingkaran, boleh love, hati boleh. Tidak harus, tidak perlu. Ya, ya. Tidak usah digambar sekarang, nggak apa-apa. Ini gambar itu untuk memudahkan imajinasi kita, ya. Gambar itu memudahkan imajinasi kita ketika melihat gambar beras kayak gitu, terus uang. Ini rumah isi uang ya. Oh, zakat gitu. Itu nanti kalian rapikan di rumah. Yang penting jadi dulu tulisan-tulisannya, ya. Jadi dulu tulisan-tulisannya. Lingkaran boleh, ya lingkaran enggak apa-apa. Boleh lingkaran. Sesuai imajinasi kalian.
Yang di rumah sudah sejauh mana? Yang di rumah? Oh, ada lampu, gambar lampu. Kemudian landasan perintah itu ada gambar Al-Quran itu. Ini ada gambar Al-Quran. Ya, kotak-kotak dulu boleh, kotak-kotak dan bulat-bulat. Ya. Nanti ditulis lengkapi di rumah. Ya, lanjutkan Mbak Namira. Oke, yang Mbak Rizka, pengertian dan landasan perintah yang di atas. Oh, ini tambahkan ya. Oh, yang bawah ini ada baliknya ini. Nih, waktu makruh dan waktu haram ya. Jadi ada 5 waktu membayar zakat fitrah, tapi yang 4 dan 5 hindari. Karena itu waktu makruh dan haram. Kalau sudah, nggak usah lama-lama, langsung diwarna. Saya minta satu untuk presentasi. Mbak Rizka yuk, yang sudah siap. Nama saya Rizka, saya akan presentasi tentang zakat. Zakat menurut pengertian bahasa adalah tumbuh berkembang suci. Istilahnya mengeluarkan sejumlah harta tertentu jenisnya yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan nilai dan ukuran yang tertentu pula. Landasan perintahnya waktu membayar zakat fitrah. Ada bermacam-macam zakat fitrah, zakat nafs dari dan jiwa. 2,5 kg atau 3, liter per orang berupa makanan pokok. Zakat mal atau zakat harta. Waktu membayar zakat fitrah adalah waktu mubah, waktu wajib, waktu sunnah, waktu makruh, waktu haram. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Satu lagi yang cowok. Ya, Mas Yazid. Nama saya Yazid, akan mempresentasikan tentang zakat. Pengertian, bahasa, tumbuh, berkembang, suci, berkah, baik, memuji, dan halal. Istilah, mengeluarkan sejumlah harta tertentu
jenisnya yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan nilai dan ukuran yang tertentu pula. Landasan perintah Quran surat At-Taubah ayat 103. Ada dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Waktu membayar zakat fitrah, waktu mubah, waktu wajib, waktu sunnah, waktu makruh, dan waktu haram. Sekian presentasi dari saya, Yazid Javandi Maiku. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Mas Yazid. Ya. Oke, baik. Dua presentasi itu menurut Mas Fadil tadi kekurangannya dari Mbak Rizka apa? Kurang kencang suaranya. Kurang kencang suaranya ya. Oke, berarti besok nanti ketika presentasi tambahi kencang ya Mbak Rizka ya. Oke, terima kasih Mas Fadil sudah memberikan penilaian ya. Kalau menurut Mas Satria tadi yang dipresentasikan oleh Mas Yazid tadi gimana? Kekurangannya apa? Atau sudah bagus? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus ya. Berarti bisa dicontoh ya. Oke ya, oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik. Kita simpulkan yuk. Nah, kita simpulkan. Yang sudah kita lakukan hari ini, kita ngapain aja? Kita belajar tentang apa? Zakat. Fokus kita ke zakat apa? Oke, fokusnya ke zakat fitrah. Tadi zakat di pengertiannya dibagi menjadi dua. Menurut apa dan apa? Bahasa dan menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa tadi ada berapa kata tadi? Ada 7 kata ya, ada 7 kata. Dah dipahami semua. Selanjutnya landasan perintah zakat ada di Al-Qur'an surat apa? At-Taubah ayat 103 ya. Selanjutnya macam-macam zakat. Ada berapa? Ada berapa dulu? Ada 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal ya. Kalau zakat fitrah membersihkan apa? Jiwa, diri. Kalau zakat mal membersihkan harta ya. Oke. Selanjutnya kalau waktu membayarkan zakat fitrah ada 5. Apa saja tadi? Dari yang paling awal. Mubah, waktu, apa lagi? Waktu wajib, waktu sunnah atau afdol, waktu makruh, dan waktu haram. Kalau bayarnya pas sesudah sholat Idul Fitri, berarti masuknya waktu makruh ya. Oke, ini sudah paham yang di rumah? Oke, kita post test dulu. Yang di rumah post testnya silahkan dikerjakan yang ini ya. Nah ini silahkan di kolom komentar.
Jadi tugas kalian di rumah sesudah ini adalah lanjutkan mind map kalian, dibaguskan, diwarnai yang bagus. Kemudian nanti dipresentasikan seperti Mas Yazid dan Mbak Rizka tadi ya. Berarti suaranya harus bagaimana Mas Fadil? Suaranya harus kencang, harus bagus ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau dievaluasi dari Pak Irfan? Pembelajaran hari ini bagaimana? Bisa dipahami? Kira-kira untuk kedepannya, untuk zakat bagian 2, apa yang perlu dikoreksi dari Pak Irfan? Apa yang perlu diperbaiki? Waktunya terlalu banyak ya. Besok agak cepat lagi ya. Gitu ya. Besok agak cepat lagi ya. Oke, soalnya mungkin Pak Irfan akan kurangi dari 10 jadi 5. Gitu. Oke, baik, terima kasih koreksinya. Ya, ke depan kita masih bahas tentang zakat. Terima kasih juga yang di rumah. Ya, Mas Yazid memimpin doa. Sudah siap untuk berdoa? Ya, biar berkah kita berdoa. Pelajarannya kita alhamdulillah sudah memahami pelajaran hari ini ya. Ada perbaikan antara pretest dan post-test? Ada perbaikan? Ada ya? Ada, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Agar lebih manfaat dan berkah, kita berdoa. Ya, kita berdoa yang baik. Disiapkan duduk, siap. Duduk siap, Bro. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yazid, terima kasih semuanya. Pak Irfan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita jumpa lagi insya Allah besok Kamis ya.